Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengkaji kembali dalam pelajaran kita bahasan daripada kitab fikih. Khusus kemarin telah kita membaca di dalam kitab Safinatun Najah tentang Arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam yang telah kita membaca di dalam kitab tersebut, dari rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah. Kemudian yang kedua mendirikan daripada solat, yang ketiga menunaikan daripada zakat, dan yang keempat adalah melaksanakan daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan telah kita ketahui bersama bahwa diwajibkan untuk kita laksanakan, bahkan termasuk daripada rukun Islam. Terakhir kita membaca dalam kitab ini tentang orang-orang yang diwajibkan untuk mengqadha puasa dan menahan daripada melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Siapa itu? Yang telah dijelaskan adalah 5 perkara. Yang pertama, atas orang yang membatalkan puasa Ramadannya di bulan suci Ramadan, dia membatalkan puasa Ramadannya, diwajibkan padanya untuk qadha dan diwajibkan untuk imsak. Yang kedua, bagi orang yang meninggalkan niat di malam hari, diwajibkan padanya untuk mengqadha dan diwajibkan padanya untuk imsak, yaitu menahan makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, atas orang yang melaksanakan sahur, dia menyangka bahwa belum masuk waktu subuh, ternyata waktu subuh sudah masuk. Yakni ternyata makan sahurnya dia adalah di waktu subuh. Dia menyangka malam masih ada. Maka diwajibkan pula padanya untuk mengqadha dan diwajibkan padanya untuk imsak. Puasanya batal. Wajib untuk mengqadha nanti setelah bulan Ramadan selesai. Kemudian diwajibkan untuk imsak seperti orang-orang yang berpuasa. Bukan ya karena dia sudah mengetahui bahwa dirinya dia puasanya dia tidak sah, udah kalau begitu udah kita makan, kita minum, percuma, nanti wajib untuk diqadha. Haram padanya untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Seolah-olah dia dalam keadaan puasa. Itu kewajiban kita apabila terjadi pada diri kita. Kemudian yang keempat, atas orang yang menyangka masuk waktu maghrib, ternyata waktu maghrib belum masuk. Seperti contohnya yang telah lalu kita dengar bahwa orang-orang yang sudah siap di meja makannya menunggu daripada adzan maghrib, ternyata dia mendengar di salah satu televisi atau radio kumandangan daripada suara lantunan adzan. Dia menyangka maghrib ini karena waktunya dekat maghrib. Beberapa detik atau beberapa menit masuk waktu maghrib, ternyata belum maghrib, itu hanya iklan di TV. Maka puasanya ya wajib untuk diqadha nanti. Nggak sah puasanya itu, batal puasanya, dan diwajibkan padanya untuk imsak. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, kemarin yang terakhir telah kita baca itu sampai 5. Alaman bana lahu yaumas salasina Sya'ban annahu min Ramadan, atas orang yang mengira bahwa esok masih tanggal 30 Sya'ban, ternyata itu adalah bulan suci Ramadan. Di malam hari, mungkin dikarenakan dia tidurnya terlalu cepat, belum mendengar pengumuman pemerintah bahwa besok Ramadan, dia nggak dengar lagi, dia tidur. Dia menyangka bahwa besok tanggal 30 Sya'ban. Karena dia melihat misalkan di kalender seperti itu, kemudian keesokan hari setelah dia dibangun daripada tidurnya dan dia berangkat bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian ditemukan di masjid orang-orang sudah bergembira karena sudah masuk daripada bulan suci Ramadan. Orang tersebut berdiam diri karena dia menyangka bahwa Ramadan belum masuk. Bagaimana?
Apakah kalau dia melaksanakan ibadah puasa? Sudah dijelaskan di dalam pembahasan tentang syarat sahnya puasa. Ya, harus dia mengetahui bahwa waktu keesokan hari waktu yang diwajibkan untuk puasa. Sedangkan orang tersebut tidak mengetahui bahwa waktu esok adalah waktu yang diwajibkan untuk berpuasa. Orang tersebut tidak mengetahuinya. Maka diwajibkan pada orang tersebut untuk mengqadha puasanya dan diwajibkan padanya untuk imsak. Malam nggak niat dia nggak tahu bulan suci Ramadan. Diwajibkan padanya apa? Diwajibkan padanya untuk imsak. Nggak makan, nggak boleh minum. Dan diwajibkan padanya untuk mengqadha setelah Ramadan selesai. Akan tetapi sebagian ulama, salah satu daripada a'immatul arba'ah, kalau nggak salah ingat, mazhab Imam Abu Hanifah itu membolehkan niat pada pagi hari sebelum masuknya waktu zuhur. Bagi kita dianjurkan untuk taklid mazhab yang mengatakan diperbolehkan untuk niat pada waktu itu. Tapi tetap ya, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak diperbolehkan atau tidak sah puasanya, diwajibkan untuk qadha. Ala kulli hal dia taklid mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan boleh, kemudian nanti wajib dia qadha. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, orang tersebut dengan tidak makan, dengan tidak minumnya, itu mendapatkan ganjaran pahala berpuasa. Itu yang kelima yang kemarin telah kita baca dalam kitab ini. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaq. Atas orang-orang yang tertelan tatkala dia berkumur-kumur, dengan berkumur-kumur menggunakan daripada cara yang paling afdal, yaitu cara yang bermubalaghah. Apa makna mubalaghah? Mubalaghah adalah memutarkan air pada kumur-kumur kita di dalam berwudu, dan kita berlebihan dalam memutar airnya sampai menyampaikan air tersebut di ujung tenggorokan kita. Ya, kita kumur-kumur air, kemudian kita putar ke mulut kita sampai mendekati tenggorokan kita, kemudian tertelan. Maka hal yang seperti itu dapat membatalkan daripada puasanya. Dapat membatalkan daripada puasanya. Walaupun buat puasanya batal, diwajibkan padanya untuk qadha dan imsak. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa di pagi hari tentunya, atau di siang hari, atau di sore hari, dalam berwudu untuk berkumur-kumur? Apa hukumnya? Kumur-kumur di dalam berpuasakah itu atau di luar puasakah itu dianjurkan atau disunnahkan? Baik dalam keadaan puasa atau tidak puasa, berkumur-kumur itu disunnahkan. Hanya saja mubalaghah di dalam berkumur itu tidak dianjurkan, bahkan hukumnya makruh. Dan kalau tertelan, sebagaimana yang telah dijelaskan, hukumnya batal, dia wajib padanya untuk mengqadha nantinya dan wajib untuk imsak. Ya. Kita teruskan daripada pengajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa TV Nabawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneruskan pengajian kita, pembahasan tentang puasa Ramadan. Kalau kemarin tadi Sahibul Kitab telah menjelaskan kepada kita pembagian orang-orang yang diwajibkan untuk mengqadha puasa dan juga untuk menahan. Kali ini Fakir akan membacakan tentang pembagian-pembagian dalam orang-orang yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa aqsamul iftar arba'atu aidan. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Awwaluha ma yaldamu fihi al-qadha wal fidyah wa huwa ithnan. Al-awwal al-iftaru li khawfin ala ghairihi wa tsani al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadhanu akhar. Wa thaniha ma yaldamu fihi al-qadha' duna al-fidyah wa huwa yakthuru kal mughma 'alayh. Wa thalithuha ma yaldamu fihi al-fidyatu duna al-qadha' wa huwa syaikhun kabir.
Wa rabi'uha la wala wa huwal majnun alladzi lam yata'adda bi jununihi wallahu alam. Aqsamul iftar, pembagian orang-orang yang membatalkan puasa ada 4 perkara. Yang pertama dikatakan awwaluha ma yalzamu fihi al-qadha wal fidyah. Diwajibkan bagi orang tersebut mengqadha puasanya dan membayar fidyah. Wa huwa itsnan. Bagian yang pertama ini ada 2 macam. Apa itu 2 macam? Yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Jadi bagian pertama diwajibkan padanya mengqadha puasa dan membayar fidyah. Qadha dan bayar fidyah. Itu ada dua perkara. Yang pertama al-iftaru li khaufin. Batal puasanya orang tersebut li khaufin ala ghairihi, karena khawatir atas selain dirinya dia. Contohnya, misalkan ada seseorang ya yang melihat daripada saudaranya atau anak kecil yang tenggelam, ya, yang tenggelam ke dalam misalkan atau sumur atau kali atau yang lainnya, sedangkan dia meyakinkan bahwa kalau dia menolongi orang tersebut dia pasti minum air, ya, atau dia mau minum air dulu misalkan, kemudian baru dia tolongin orang tersebut, maka diwajibkan padanya qadha dan bayar fidyah. Fidyah di sini dalam arti berbentuk beras, gitu, makanan pokok. Kita makan nasi dengan beras, atau orang yang makan roti dengan gandum. Itu yang pertama, al-iftar li khaufin ala ghairihi. Dia berbuka puasanya atau membatalkan puasanya karena khawatir pada selain dirinya dia. Baik itu misalkan orang lain atau anak sendiri, misalkan seseorang wanita yang sedang menyusui. Dia khawatir kalau dia ikut terus berpuasa nanti susunya tidak bagus. Dia khawatir nanti anaknya ya kelaparan. Dia khawatir kalau susunya nanti ya diminum oleh anaknya nggak maksimal gitu. Khawatir pada anaknya. Atau dalam dirinya dia, dalam janinnya dia, misalkan yang sedang hamil, perempuan yang sedang hamil. Dia kesihan melihat atau dia merasa nggak tega dengan anaknya yang ada dalam perutnya dia. Kemudian dia makan di bulan suci Ramadan, diperbolehkan. Tapi diwajibkan padanya untuk qadha dan fidyah. Mengapa diwajibkan untuk qadha dan fidyah? Karena di situ ada 2 jiwa. Dirinya dan orang lain, atau dan anaknya misalkan. Ya, atau dan janinnya. Maka diwajibkan qadha dan membayar fidyah. Wasani, yang kedua, al-iftar ma'at ta'khiri qadha'in ma'imkani hatta ya'ti Ramadhanu akhar. Jadi fidyahnya itu berupa beras. Ya, berupa beras. Misalkan dihitung berapa banyak yang dia tidak berpuasa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari misalkan dia nggak puasa. Atau 1 bulan penuh misalkan. Dia mau menghitung cara mengqadha'nya dan membayar fidyah bagaimana? Itu kata ulama, kalau dia membayar fidyah 1 harinya dia nggak puasa, 1 hari dia qadha plus fidyah. Kalau hitungan 4 hari misalkan bisa dihitung dengan 3,5 liter beras. 4 hari. Dihitung daripada hari-hari yang dia tidak melaksanakan daripada ibadah puasanya. Diberikan kepada fuqara wal masakin. Pada fakir miskin. Bagian pertama yang nomor 2-nya. Ats-tsani al-iftar ma'a ta'khiri qadha ma'a imkani hatta ya'ti Ramadhanu akhar. Dia membatalkan puasanya bersamaan dia mengakhirkan qadha. Sedangkan dia mampu untuk menyegerakan qadha'nya dia. Hatta ya'ti Ramadhanu akhar, sampai datang Ramadan berikutnya. Misalkan seseorang di bulan Sya'ban, dia baru sadar atau dia ingat bahwa Ramadan kemarin dia mempunyai daripada hutang Ramadan, dia belum bayar. Sekarang udah bulan Sya'ban. Kemudian dia nggak bayar di bulan Sya'ban, sedangkan mungkin dia bayar bulan Sya'ban. Sampai dari tanggal 1 Sya'ban, 12, 13, terus sampai 29 Sya'ban, dia mempunyai hutang misalkan 3 hari atau 7 hari bagi wanita yang biasanya dia haid dalam 1 bulan. 7 hari dia punya utang puasa Ramadan.
Sedangkan waktu-waktu setelah Syawal dia mungkin untuk mengqadanya sampai datang Ramadan yang berikutnya, maka diwajibkan padanya untuk mengqadha puasanya dan diwajibkan untuk membayar fidyah. Diwajibkan untuk membayar fidyah. Itulah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, masih dalam aqsamul iftar, pembagian orang-orang yang membatalkan puasa. Asaniha ma yalzamu fil qadha dunal fidyah wa huwa yaksur. Yang bagian yang kedua, apa-apa yang diwajibkan padanya qadha tapi tidak diwajibkan untuk membayar fidyah wa huwa yaksur, dan ini banyak. Ini banyak contohnya. Salah satu contoh adalah mughma alaih, orang yang pingsan. Orang yang pingsan diwajibkan, ya. Orang yang pingsan diwajibkan padanya untuk mengqadha dunal fidyah. Ya, dunal fidyah. Pingsan dari pagi sampai masuknya daripada waktu maghrib misalkan. Dia pingsan walhasil. Diwajibkan padanya qadha dunal fidyah. Fidyahnya enggak wajib. Atau misalkan orang yang sakit, orang yang bermusafir, orang yang haid, diwajibkan padanya qadha saja, tapi fidyahnya tidak diwajibkan. Itulah ya bagian yang kedua, diwajibkan qadha tapi tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang ketiga, asal wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha wa huwa syaikhun kabir. Nah, ini tadi yang dikatakan. Bagi orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang itaqah, yang mampu. Bagaimana orang yang tua renta? Ini akan dikatakan. Dikatakan wasalisuha ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha, diwajibkan padanya untuk fidyah, untuk membayar fidyah dunal qadha. Qadhanya tidak wajib. Siapa itu? Orang yang sudah tua renta. Ya. Kita sambung pengajian kita setelah jeda berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan atau melanjutkan pelajaran kita. Kalau tadi kita sudah mendengar atau dijelaskan oleh sahabat kita, pengarang kitab ini, bahwa pembagian orang yang membatalkan daripada puasanya. Bagian yang pertama diwajibkan padanya untuk mengqadha dan fidyah. Itu bagian yang pertama. Ada dua macam. Ya, adalah orang yang membatalkan puasanya dikhawatirkan atas diri orang lain. Yang kedua, bagian yang pertama, orang yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai datang Ramadan yang berikutnya, diwajibkan qadha dan fidyah. Kemudian yang kedua, diwajibkan padanya qadha tapi fidyahnya tidak wajib. Nah, ini sangat banyak. Seperti orang yang sakit, ya, dia nggak puasa. Kemudian orang yang yang dalam keadaan bermusafir, diwajibkan ya padanya untuk qadha, fidyahnya tidak wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh yang kedua banyak, sangat banyak sekali. Yang ketiga, ma yalzamu fil fidyah dunal qadha, diwajibkan padanya fidyah saja, qadhanya tidak wajib. Fidyahnya diwajibkan, qadhanya tidak wajib. Tidak wajib orang tersebut berpuasa karena orang tersebut tidak memiliki daripada kriteria orang yang diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana pada pengajian-pengajian yang lalu, bahwa diwajibkan bagi orang yang berpuasa adalah orang yang itaqah, yang mampu, sedangkan dia adalah orang yang tidak mampu. Siapa itu orang yang tidak mampu? Wa huwa syaikhun kabir, orang yang sudah tua renta. Sebagian orang yang sudah tua renta, dia enggak kuat untuk menahan makan dari pagi sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib dia nggak kuat. Beberapa jam sekali atau tiap 3 jam sekali dia harus minum, dia harus makan, atau dia tergantungan dengan obat. Dokter mengatakan obat ini harus diminum 5 jam sekali. Coba Anda tidak minum ini obat dalam 5 jam sekali, misalkan dokter mengatakan hal seperti itu, ya. Kalau nggak diminum, ini bakalan ya penyakitnya bakal tambah parah, atau dia nggak bisa, atau bisa lumpuh, nggak bisa berjalan misalkan. Diperbolehkan kalau dalam keadaan demikian untuk tidak berpuasa. Orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa. Kalaupun dia memberatkan dirinya dia, orang yang tadi tidak diwajibkan, dia memberatkan dirinya dia sampai mencelakai daripada dirinya dia, kemudian dia puasa dari pagi sampai maghrib, puasanya sah. Dari sisi lain, dia menyakiti dirinya dia, itu diharamkan di dalam syariat. Syariat ini tidak mewajibkan kita kecuali apa yang kita mampu.
Jadi syekhun kabir, orang yang tua renta, diwajibkan bagi anak-anaknya misalkan atau dia sendiri kalau dia masih sadar. Ya, kalau dia masih sadar, kalau dia nggak masih sadar, dia sudah tidak sadar, tidak diwajibkan padanya. Ada orang yang sudah tua renta, dia sudah pikun, sudah lupa keadaannya dia. Ini orang tidak mempunyai khitab. Syariat tidak membebankan kepada dia untuk beribadah, sholatnya nggak wajib, puasanya nggak wajib. Bagi orang yang mempunyai daripada keadaan seperti itu. Wahwa syekhun kabir, orang yang tua renta, diwajibkan padanya untuk fidyah dunal qadha. 1 hari 1 mud. 1 mud ini adalah bagaikan genggaman atau raupan 2 tangan kita seperti ini. Di dalam mud pada zakat fitrah ini diwajibkan 4 raupan 2 tangan kita ini. Jadi tangan yang mu'tadil, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, hitungannya adalah tangannya Rasulullah SAW. 4 raupan seperti ini. Penuh raupannya itu kata 4 mud atau 3,5 liter. Jadi kita hitung daripada per 4 hari 3,5 liter. Per 4 hari 3,5 liter. Itu fidyahnya bagi orang yang tua renta. Dan misalkan dalam 1 bulan penuh dia tidak melaksanakan ibadah puasa, dan kan dia masih sadar, tidak diwajibkan padanya untuk berpuasa. Yang diwajibkan kepada orang tersebut adalah fidyah saja. Wajib untuk membayar fidyah. Warabi'uha, yang keempat. La wala wa huwal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi. Yang terakhir, yang keempat, orang yang tidak diwajibkan, ya, tidak memiliki daripada kewajiban qadha dan kewajiban fidyah. Wah, istimewa orang tersebut. Ini orang muslim, bapaknya Islam, ibunya Islam, ya, baligh dia. Sudah balik ini orang. Tapi orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha puasa. Dalam arti dia tidak wajib untuk berpuasa. Dan juga tidak wajib untuk dibayarkan daripada fidyah. Siapakah orang tersebut? Wahwal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi. Orang yang gila, yang tidak bersengaja dengan kegilaannya. Nah ini, orang gila tidak sengaja dengan kegilaannya. Apakah ada orang gila dengan sengaja membuat dia gila? Ada seseorang yang mengetahui, misalkan dia mempelajari daripada perkara obat-obatan misalkan. Ini dosis ini apabila dia melebihi daripada sekedar dosisnya, bahkan 3 kali lipat, bakal hilang akalnya dia. Dia sengaja. Orang yang menyengaja daripada perbuatan tersebut, itu hukumnya haram. Dan kalaupun nanti misalkan dia sembuh, diwajibkan padanya untuk membayar qadha puasanya dia. Kecuali memang dia sudah, ya, bawaannya atau sudah dalam keadaan gila. Dalam keadaan kegilaan orang tersebut, tidak diwajibkan padanya untuk mengqadha dan juga tidak diwajibkan padanya untuk membayar fidyah. Kemudian, ya, dikatakan di dalam syarah ini kitab, ya, di dalam syarah ini kitab, termasuk daripada orang yang tua renta, orang yang sakit tak kunjung daripada sembuhnya. Misalkan ini orang belum tua-tua betul, bukan orang yang tua renta, tapi dia punya penyakit yang penyakitnya dokter mengatakan kepada keluarganya, udah semua kamu sabar. Ya, ini penyakit kalau buat sembuh, ya, menurut ilmu kedokteran, ya, ini nggak mungkin. Menurut ilmu kedokteran, nggak mungkin sembuh. Dia harus minum obat sekian jam. Dia harus berobat dari atau suntik, infus misalkan. Orang tersebut, ya, tidak wajib untuk berpuasa. Kewajiban keluarganya atau orang tersebut misalkan yang memerintahkan kepada keluarganya untuk membayarkan daripada fidyahnya dalam, ya, dalam 1 hari 1 mud, bagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ya. Ini saja pelajaran kali ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini
bisa kita ambil manfaat dan bisa kita terapkan pada keseharian kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.